Thine be the glory, risen conquering Son. Endless is the victory thou o'er death hast won. Angels in bright raiment rolled the stone away, kept the folded grave clothes where thy body lay. Thine be the glory, risen conquering Son. Endless is the victory thou o'er death. Dengan kasih ilahi yang penuh pengorbanan, Yesus menolak menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia mati agar dapat memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib untuk Anda dan saya. Suatu hari, kubur tak sanggup lagi menahan dia. Suatu hari, batu pun terguling dari pintu makam. Lalu dia bangkit, maut pun ditaklukkannya. Kini dia naik ke sorga, kasih Tuhanku sepanjang masa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí.
Di manakah kemenanganmu kini? Cahaya wajahnya seterang matahari. Betapa pembaringan batu itu kosong sunyi. Kristus telah bangkit dari dunia orang mati. Kristus bangkit dan menaklukkan maut. Dia merenggut sengatnya dan kuasa maut. Kelak dia pasti kembali menjemput. Meskipun kita tak tahu harinya. Marilah dengan penuh syukur kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia, bait 1 dan 2. Yesus penebus meninggalkan surga, datang ke dunia melayani dengan cinta. Dilepasnya kemuliaan, didatanginya kita, membawa keselamatan melalui iman dalam namanya. Karena itu, balaslah cinta yang luar biasa ini dengan selalu mencari dan merindukan Dia lewat kebenaran firman-Nya. Marilah mempersiapkan hati dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 50, bait 1 dan 2, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Sepi menepi di Taman Getsemani. Semilir angin dan kesunyian menemani Tuhan Yesus yang tengah bersimpuh, berdoa. Tubuhnya bergetar karena menelan rasa takut dan cemas. Peluhnya mengalir deras
juga menetes seperti darah. Ia sungguh-sungguh bergumul dalam gentar menghadapi kematian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tak cuma kematian yang kelak ia alami, tapi penyistaan tubuh yang tak henti-henti. Ia berpeluh, berdarah, pedih, perih tersisih. Ia seperti tubuh yang tak ada nilai. Bibirnya yang senantiasa berucap kebenaran, pecah, bengkak dan berdarah-darah. Matanya yang penuh cahaya kelembutan, lebam, membiru, tak berbentuk. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Pekik pedihnya membawa kita pada suatu pemahaman bahwa Tuhanku juga pernah merasakan sakit, seperti juga kita yang tak luput dari perih. Ia pernah kecewa, sama halnya kita yang juga pernah pula kecewa. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Walau wajahnya diliputi ketidakpahaman, Maria tetap merasakan sukacita yang tak terkira bahwa Tuhan telah betul-betul bangkit. Firman-Nya telah genap.
Ia bangkit. Kristus telah bangkit. Selamat pagi adik-adik teruna. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di pagi hari ini. Kita akan mengikuti ibadah Paskah dan tentunya kita sudah diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita boleh sama-sama dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk memulai rangkaian ibadah ini. Mari kita siapkan hati kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur pagi hari yang indah ini, karena kebaikan Tuhan kami boleh ada dan berkumpul. Kami ada untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami ada pun untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki melalui bacaan firman yang kami baca. Dan biarlah hanya Engkaulah yang menyertai rangkaian ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Dan Tuhan, daripadanya kami boleh melihat kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan bangkit bagi kami, kemudian kami pun akan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, dan kami jadi berkat dimanapun kami berada. Bersabdalah Tuhan, kami siap dengan amin. Ya, baik, kita akan langsung masuk dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam ibadah Paskah Velkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Immanuel Depok, yang kita ingin bahas adalah tentang kebangkitan Yesus. Kita tadi sudah berdoa, kakak akan bacakan dari kitab Matius 28, bacaan firman Tuhan kita, kitab Matius pasal 28, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Oke, kakak bacakan buat teman-teman semua yang ada di rumah. Ya. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu untuk menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan bersegeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya, setelah kita membaca firman tadi, apa yang kita bisa
tangkap dari cerita itu? Ada banyak hal yang kita bisa tangkap, kemudian kita paling tidak bisa membayangkan siapa-siapa saja yang terlibat dalam bacaan kita tadi. Oke, kakak bantu. Yang pertama, ada beberapa orang perempuan. Di sini disebutkan pada ayat 1, teman-teman kalau perhatikan, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka menengok kubur. Yang pertama, ada sekelompok orang perempuan datang menengok kubur. Ya. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Yang kedua, maka terjadilah gempa bumi dan kemudian juga ada malaikat turun. Nah, malaikat turun ini dia bahkan menggulingkan batu. Tuh. Selanjutnya kita lihat di sana ada peristiwa bahwa kubur telah kosong. Pertanyaannya, kubur itu kosong karena Yesus bangkit atau jasad Yesusnya yang hilang? Itu jadi pertanyaan. Tapi paling tidak itu jadi catatan-catatan kita. Yang berikutnya dikatakan bahwa Yesus akan mendahului ke Galilea. Ya. Poin berikutnya, Maria yang mereka bergegas pergi, ada rasa takut dan ada rasa sukacita, mereka pun berjumpa dengan Yesus. Dan yang bagian terakhir di ayat 11 dikatakan ada perintah yang Yesus sampaikan, katanya pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Nah, adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, di pagi hari ini kita merasakan sesuatu yang tidak biasa. Pagi-pagi betul kita sudah mempersiapkan diri, sama kurang lebih dengan peristiwa para perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus. Pernahkah terbesit oleh kita kalau mereka datang ke sana, apakah mereka juga memikirkan kemudian siapa yang akan menggulingkan batu itu? Batu itu juga sebagai materai untuk menutupi kubur Yesus supaya tidak ada yang mencuri jasad Yesus. Ya, ada kekhawatiran juga di sana. Tetapi kekhawatiran itu dilampaui dengan keyakinan yang begitu besar dari para perempuan itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, kalau kita lihat cerita tentang ini adalah cerita tentang kebangkitan, sebetulnya itu tidak lepas dari satu hal yang luar biasa yang sebetulnya sering kita dengar dan kita ketahui. Apa itu? Ada bagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, katanya begini: karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut pemahaman kakak, inilah yang menjadi dasar kenapa Allah mengutus anaknya. Jadi ada konsep kasih yang begitu besar yang didahului oleh Allah itu sendiri. Kalau tidak ada kasih dari Allah, maka tentu tidak ada Yesus datang. Tidak ada proses penyelamatan, tidak ada proses kebangkitan, kematian, kebangkitan, bahkan nanti naik surga. Nah, selanjutnya mari kita lihat, ada paling tidak ada 4 peristiwa besar yang mungkin kakak bisa catat dan bagikan kepada teman-teman. Peristiwa tentang Yesus itu sendiri. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa kelahiran. Kemudian ada peristiwa kematian di kayu salib. Ada peristiwa kelahiran, kematian, ada kebangkitan. Dan yang terakhir, peristiwa kenaikan Yesus. Kalau sekarang kita bahas tentang kebangkitan, apakah kebangkitan itu bisa ada tanpa kematian? Tentu tidak. Ya. Apakah kematian itu bisa ada tanpa kelahiran? Tentu juga tidak. Nah, terus kenapa kita bahas bangkit? Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kalau orang lahir dan kemudian dia mati dan tidak lagi bangkit,
Kemudian apa bedanya dengan orang-orang yang lain? Pasti sama. Setiap orang yang lahir, kemudian dia akan mati. Tetapi tidak ada orang yang lahir, mati, dan bangkit. Nah, pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang kebangkitan. Ya, tentang kebangkitan. Mengapa Yesus perlu bangkit? Tadi kakak sudah sampaikan, kalau dia saja hanya lahir kemudian mati tanpa bangkit, maka tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin umat yang lain. Mereka lahir, mereka mati, dan bahkan para pengikutnya juga masih mendoakan agar pemimpin mereka diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya tidak ada yang menjamin bahwa para pemimpin itu kini sudah bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, berbeda dengan yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Kebangkitan bagi Yesus itu menjadi hal yang mutlak. Tanpa kebangkitan, maka tidak ada penyelamatan. Berikutnya, apa saja yang kemudian menjadi alasan Yesus harus bangkit? Kakak mencatat ada 4 poin. 4 poin ini menarik, adik-adik. 4 poin ini kakak dapat dari hasil mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Nancy di Sandio. Barangkali adik-adik sudah dengar. Yang pertama, apa sih yang membuat Yesus itu harus bangkit? Kalau nanti mungkin ditanya, kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa dia tidak hanya sampai di mati saja? Kan cukup dia lahir, kemudian dia mati di kayu salib, menebus dosa manusia, selesai sampai di situ. Tapi kenapa harus bangkit? Ini jadi penting sekali. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kuasa dosa atau maut. Ya, Yesus berkuasa atas kuasa dosa atau maut. Bahkan dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Alkitab yang mengatakan sia-sia kepercayaan kita, sia-sia keyakinan kita kalau tanpa ada kebangkitan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Dikatakan bahwa Yesus harus bangkit, ternyata kebangkitan Yesus itu menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar seorang guru, dia bukan sekedar seorang nabi, tapi dia juga adalah Tuhan. Karena sepengetahuan kakak, tidak ada satupun nabi, rasul yang lahir, mati, dan bangkit kecuali Yesus. Bahkan nanti 40 hari lagi kita akan menyaksikan perayaan kenaikan Yesus ke surga. Ya, tapi sekarang kita bahas tentang kebangkitan. Jadi penting buat kita, kalau saja Yesus tidak bangkit, maka bisa saja dia kalah dengan maut, bisa saja dia dikuasai oleh maut, karena dia tetap ada dalam kematian. Di poin kedua ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada ayat Alkitabnya, dibilang di Yohanes seperti ini, Yohanes 10 ayat 17-18 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jelas ya. Aku, Allah, berkuasa untuk memberikan dan mengambil kembali. Banyak orang punya kuasa untuk memberikan, tapi orang tidak punya kuasa untuk mengambil. Ada orang berkuasa untuk mengambil, tapi tidak untuk memberikan. Memberikan apa dan mengambil apa? Memberikan kehidupan dan mengambil kehidupan. Karena Allah itu berkuasa.
Karena Yesus juga punya kuasa, maka dia bisa ada dan dia juga bisa pergi. Kalau dia bisa mati, maka dia juga bisa bangkit. Itu keistimewaan yang kita dapat dalam poin kedua. Mari kita lihat poin ketiga. Kenapa Yesus harus bangkit? Poin ketiga menjelaskan ini. Untuk menjelaskan apa yang akan kita alami kelak, bahwa kita pun nanti akan bangkit dan hidup bersama dengan Dia. Oh, kalau begitu setelah kematian kita nanti, kita semua akan dipanggil Tuhan, kita semua akan menghadap Tuhan, meninggal, mati. Tapi apakah kemudian kita akan hidup dalam kekekalan bersama Tuhan? Itu juga jadi pertanyaan. Kalau Tuhan kita mati, bagaimana dengan kita? Apakah kita akan hidup lagi? Tidak ya. Kalau Tuhan kita mati, maka kita pun akan mati bersama. Tapi Tuhan kita itu hidup, maka dalam kematian kita nanti, sepanjang keyakinan kita kepada Yesus Kristus, maka kita pun akan hidup bersama dengan Yesus. Itu jaminan yang bisa kita pegang tentang kebangkitan Yesus. Ada nggak di Alkitab tentang itu? Ada. Di Alkitab di kitab Roma pasal 6 ayat 8-11, kakak bacakan secara singkat kepada teman-teman. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak akan mati lagi, ya. Kebangkitan satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita yang sudah berdosa kini hidup lagi, dibangkitkan lagi, diselamatkan lagi oleh siapa? Oleh Kristus Yesus. Kristus Yesus yang mana? Yang mati di kayu salib? Iya, Kristus Yesus yang mati di kayu salib. Apakah sampai di sini? Tidak. Kristus Yesus yang mati, namun Dia bangkit di hari ketiga. Hari ini kita merayakan itu, hari Minggu. Itu kenapa kita beribadah di hari Minggu. Itu untuk mengingat merayakan tentang kemenangan, tentang kebangkitan. Kenapa kita nggak ibadahnya di hari Selasa atau hari Jumat? Ya, tapi di hari Minggu. Hari Minggu adalah hari kemenangan bagi pengikut Kristus. Nah, yang terakhir, yang keempat, kenapa Yesus itu harus bangkit? Karena kebangkitan Yesus memberi kepastian kepada kita bahwa beriman kepada Tuhan yang hidup. Sekali lagi, kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Kata bangkit dan hidup ini kakak ulang-ulang lagi untuk meyakinkan kita bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan yang mati. Kita tidak beriman kepada sesuatu yang masih kita pertanyakan, Dia di surga atau tidak? Guru saya ada di mana sekarang? Nah, kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita yakini, Allah yang kita yakini adalah Allah dan Tuhan yang hidup. Dia sekarang ada di surga. Itu kata Alkitab. Oke, bagaimana kita sekarang memahami tentang kebangkitan Yesus Kristus? Apa yang kita bisa bawa pulang hari ini ya? Apa yang saya bisa dapatkan dari cerita ini? Dari kecil kita sudah kenal betul tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, peristiwa Natal. Kemudian kita juga sudah tahu mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang hidupnya. Kita tahu bahkan di hari Jumat kemarin bagaimana perjalanan yang harus dialami oleh Yesus, betapa tersiksanya Dia, karena Dia harus didera, dibully, dicaci maki, disakiti dan seterusnya, sampai akhirnya mati di kayu salib. Dan hari ini, seperti yang kita tadi sampaikan, hari ini adalah hari kemenangan. Dari paparan yang kakak sampaikan tadi, pelajaran apa yang kita bisa petik tentang kebangkitan Yesus Kristus?
tentang kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Juru Selamat kita harus bisa bawa pulang sesuatu. Ya, catatan yang kakak bisa sampaikan kepada teman-teman untuk memahami ini. Yang pertama, mari kita gunakan hati kita gunakan pikiran kita gunakan tubuh kita, seluruh kemampuan yang kita miliki. Dalam kata kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita lakukan semuanya agar nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana caranya? Kita harus jadi berkat. Oh, bagaimana caranya jadi berkat, Kak? Kita latih diri kita untuk memiliki kepekaan. Karena tanpa kepekaan tidak ada kepedulian. Ya. Tidak ada tindakan tanpa kepedulian. Jadi, kalau kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan kita, terhadap apa yang ada di sekitar kita, nah, kepekaan yang Tuhan berikan ini menumbuhkan kepedulian kita. Terhadap siapa? Terhadap sesama kita, terhadap orang lain, terhadap lingkungan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan sesuatu, berkontribusi terhadap lingkungan kita. Kita jadi berkat, kakak bilang seperti itu. Kita harus jadi berkat dari keluarga. Caranya lewat apa? Ya lewat kemampuan yang kita miliki. Itu yang Allah mau. Itu tujuannya, salah satu tujuannya. Kenapa Allah mau menyelamatkan kita? Agar melalui diri kita mampu menjadi saksi-saksi yang hidup. Ya, kita tidak berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus saat ini. Tetapi kita bisa menjadi saksi-saksi hidup akan kehadiran kasih Tuhan Yesus di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di sekolah, dimanapun kita berada. Terutama kita mulai dari keluarga. Punya kepedulian ya, punya kepekaan. Jangan menunggu, jangan pasif, jangan diam. Lakukan sesuatu. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan sesuatu, mulai dari diri kita. Nah, kalau kita memulai dengan hal-hal seperti yang tadi kakak sampaikan, maka dalam diri kita akan tumbuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan yang bangkit itu akan selalu menyertai kita. Tuhan yang bangkit itu akan selalu menjaga, memberi kekuatan, mendorong kita agar kita mampu melaksanakan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang Dia percayakan bagi kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang kita bisa lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Yang jadi pertanyaannya sekali lagi, kita mau atau tidak? Kita mau atau tidak menjadi saksi Kristus yang bangkit? Kita mau atau tidak menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi kehidupan kita? Kadang-kadang kita punya banyak alasan untuk menolak itu. Meskipun kita tahu begitu baiknya Allah, begitu berkuasanya Allah, begitu sayangnya Allah kepada kita, tapi toh ternyata kita juga masih menolak Allah ketika menolak Tuhan ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Hari ini dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka hati, buka diri kita, buka pikiran kita, berikan seluruhnya bagi Tuhan, agar kehidupan kita boleh mendatangkan sukacita dan kebangkitan Kristus tidak sia-sia melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana, setiap keputusan, setiap penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan olehnya kita akan diberkati Tuhan, dan olehnya kita akan disertai Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kata dan tindakan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memperingati hari kebangkitan Engkau, yaitu hari Paskah bersama Pelkat PT Immanuel Depok. Meskipun secara daring, tapi kami yakin Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami saat ini.
Tuhan, pada syafaat kami hari ini, kami ingin berdoa bagi sekolah kami. Berkatilah guru-guru kami agar dapat membimbing kami dalam pelajaran secara daring ini, dengan baik dan sabar. Dan ajarlah kami sebagai seorang murid agar bertanggung jawab akan tugas-tugas dan kewajiban kami dalam belajar, supaya kami dapat memperoleh nilai yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami dalam mengurus kami, berikan orang tua kami rezeki, kesehatan, umur yang panjang supaya orang tua kami dapat melihat kami berhasil dan dapat membanggakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, haleluya. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Terlebih khususnya kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa, dalam kondisi yang terjadi saat ini kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kami harus menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam pergumulan. Bahkan akhir-akhir ini kestabilan bangsa dan negara kami diganggu oleh pihak-pihak yang ingin mengacaukan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan ikut campur dalam upaya-upaya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghapuskan radikalisme, terorisme yang terjadi kepada bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami agar kami boleh menjadi bagian dalam bangsa dan negara kami melalui tugas dan tanggung jawab kami, melalui pekerjaan, melalui aktivitas kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini boleh mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kami, hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami, agar kami boleh terus tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah aktivitas kami di rumah, di sekolah, di lingkungan kami, dimanapun kami berada, bagi bangsa dan negara kami, dan terlebih khususnya bagi persekutuan yang Tuhan perkenankan terjadi atas kami. Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami jauh daripada sempurna ini, dan biarlah kesempurnaan ini boleh jadi dan ada melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di Adik-adik, kita masuk ke dalam pengucapan syukur. Pengucapan syukur dapat dilakukan dengan 4 cara adik-adik. Cara yang pertama, adik-adik dapat mengumpulkan pengucapan syukur adik-adik bersama dengan pengucapan syukur keluarga adik-adik. Kemudian adik-adik setorkan ke sekretariat gereja langsung. Cara yang kedua adalah adik-adik, persembahan adik-adik dikumpulkan lalu dititipkan ke majelis sektor adik-adik. Kemudian yang ketiga, dengan cara mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening gereja yang telah tertera di layar adik-adik. Dan yang keempat, adik-adik dapat scan barcode yang ada di layar adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik untuk transfer ke rekening gereja dan untuk scan barcode, adik-adik sertakan nominal 2 di belakang nominal transfer adik-adik. Contohnya apa, Kak? Contohnya, adik-adik transfer Rp5.000, 5002. Seperti itu. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Kita akan bernyanyi dari Kidung Bunda Mudi 101, bait yang pertama dan yang ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Curahkan pada umat
Di atas kayu salib kau tebus dosaku. Di atas kayu salib kau selamatkanku. Di atas kayu salib kau ubah hidupku. Di atas kayu salib kau buka surga bagiku. Di atas kayu salib kau muliakan aku. Di atas kayu salib kau jadikanku baru. Adik-adik, marilah kita kembali ke kehidupan kita dan siap menjadi anak terang dimanapun kita berada. Sebagai lagu pengutusan kita, mari kita nyanyikan NKB 187 bait pertama dan ketiga, Junjungan yang Kupilih, dengan bangkit berdiri. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikanlah haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusku hidup selamanya. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai pada akhir dari ibadah pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saat ini sampai selama-lamanya. Selamat merayakan Paskah. Jadilah berkat dimanapun kita berada, dan hadirkanlah damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah Paskah hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk mengikuti perayaan Paskah Pelkat PT via Zoom. Linknya sudah dikirim ke kelas masing-masing ya. Dan pastinya seru banget ya. Betul ya Kak Lola ya? Betul sekali Kak Daniel. Jangan lupa adik-adik, jam 9 nanti adik-adik hadir ya di dalam Zoom meeting. Yang pasti perayaannya seru banget dan bertabur hadiah. Oke adik-adik, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya ya.
Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.